pada hari ini kami akan presentasikan tentang satu kegiatan yang sangat penting, yaitu doa sedunia. Melalui presentasi ini, kami ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara memahami pentingnya gerakan doa sedunia. Doa sedunia dan gerakan doa sedunia, lalu nanti akan dilanjutkan oleh Roma tentang alat-alat dan cara terlibat. Baik, segera saja kita mulai. Pertama-tama kita akan membicarakan tentang apa itu doa sedunia. Tapi sebelum itu, sebelum ke sana, kita akan berangkat dulu dari hal yang sangat-sangat mendasar, yaitu definisi tentang doa. Ya, definisi doa sendiri menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satu permohonan atau harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Sementara menurut Alkitab, doa adalah satu cara untuk dapat mengenal Allah dan kehendak-Nya. Tetapi bukan cara untuk memaksa Allah agar bertindak, melainkan agar kita memohon agar kehendak Allah yang terjadi dan kerajaannya datang. Pada sisi lain, tujuan utama dari penebusan Kristus adalah agar kita dapat berelasi dengan Allah. Sehingga doa merupakan privilege atau hak istimewa orang percaya agar kita dapat mencapai tujuan tersebut, berelasi dengan Allah. Kemudian saya ingin mengambil quote ya dari beberapa tokoh gitu yang sangat-sangat menarik tentang doa. Yang pertama dari Martin Luther. Beliau merupakan tokoh reformasi yang mengatakan bahwa to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Artinya, untuk menjadi orang Kristen tanpa doa atau tanpa berdoa, sama mustahilnya seperti untuk hidup tanpa bernafas. Kemudian saya juga ingin mengambil satu kutipan dari seorang evangelis, Angus Buchan. When men work, they work. But when men pray, God works. Artinya, ketika manusia berusaha atau bekerja, ya mereka berusaha atau bekerja, tetapi ketika manusia berdoa, Tuhanlah yang bekerja. Jadi dari sini kita bisa melihat ya Bapak, Ibu, Saudara bahwa doa berperanan sangat penting dan sangat berkuasa dalam kehidupan orang percaya, baik secara personal maupun komunal. Ya, terkait dengan doa yang komunal ini atau doa yang dilakukan bersama dengan orang lain, kita masuk sekarang ke dalam topik doa sedunia. Dasar ayatnya sendiri bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam Matius 18 ayat 20 kita melihat di sini sebab di tempat 2 atau 3 orang berkumpul bersama dalam namaku aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, doa sedunia adalah kesempatan bagi orang Kristen di seluruh dunia untuk bersatu hati berdoa agar pekerjaan Tuhan dinyatakan di tengah bangsa-bangsa. Doa ini atau kegiatan ini menjadi sangat penting Bapak Ibu karena ini menggenapi apa yang menjadi doa dari Tuhan Yesus supaya mereka semuanya menjadi satu sehingga bangsa-bangsa akan mendengar suara Tuhan dan mereka akan percaya kepadanya. Lalu kesehatan dari gereja Tuhan juga menjadi fokus penting dari kegiatan doa sedunia. Sebab setiap orang percaya dalam doa sedunia ini mengutamakan kepentingan jiwa-jiwa bagi Tuhan di atas kepentingan interpretasi atau metodologi gereja masing-masing demi mewujudkan hati Bapa, hati Allah untuk menyatakan pekerjaannya kepada bangsa-bangsa. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan doa sedunia ini, kita juga menyatakan kasih kita kepada Allah agar kehendak-Nya terjadi. Di sisi lain, doa sedunia menjadi panggilan untuk mengutamakan yang utama, untuk kita bersatu hati mewujudkan kasih Allah kepada bangsa-bangsa. Lalu doa sedunia itu juga menjadi cara agar kita bisa menyatakan kasih kepada sesama. Sebab kita percaya Bapak Ibu bahwa Allah mengasihi semua orang, termasuk mereka yang belum percaya. Sebab untuk itulah Kristus disalibkan menembus dosa-dosa dunia. Sehingga ketika kita berdoa agar karya penebusan Kristus ini juga dikenal oleh orang-orang yang belum percaya,
berarti kita juga menyatakan kasih kita atau mengekspresikan kasih kita yang mendalam terhadap sesama kita. Maka dari sana kita bisa melihat ya Bapak Ibu bahwa doa sedunia ini menjadi salah satu cara gitu bagi orang-orang Kristen untuk terlibat dalam melaksanakan panggilan misi dan amanat agung yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada kita. Ini ayatnya Bapak Ibu, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, dari Kejadian 12 ayat 3, dan amanat agung yang sudah sangat-sangat kita ketahui, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Doa menjadi sangat penting dalam kegerakan misi dan keselamatan, sebab doa menjadi salah satu sarana atau media di mana Allah mencurahkan anugerah dan pemeliharaannya serta kuasanya. Kemudian melalui belas kasih-Nya, Allah juga memungkinkan mujizat berupa perubahan hati dan kelahiran baru yang hanya dapat dikerjakan oleh Allah dan tidak dapat oleh manusia. Doa menjadi cara kita untuk mengerjakan perubahan hati dan kelahiran baru oleh Allah ini. Kemudian hubungan antara doa dan misi juga sangat-sangat lekat atau erat ya Bapak Ibu, karena doa menciptakan dan membuat misi berhasil, sementara misi sangat bergantung pada doa. Karena itu kita bisa melihat lebih detailnya lagi peranan doa dalam pelayanan atau misi. Saya akan jabarkan beberapa, akan banyak sekali sebetulnya Bapak Ibu, tapi karena keterbatasan waktu, saya akan hanya menjabarkan 3 diantaranya, yaitu doa ini berperanan untuk melahirkan pelayanan atau misi. Seringkali kita memiliki pola pikir yang salah ya Bapak Ibu, bahwa kita berdoa karena kita memiliki pelayanan, atau doa itu lahir dari pelayanan, padahal doalah yang melahirkan pelayanan. Melalui Yohanes 15, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pokok anggur dan kita carang-carangnya. Tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan tanpa berdoa, kuasa Allah tidak akan dinyatakan. Karena itu hanya dengan doa, pelayanan dan misi akan terbuka, berjalan dan dilakukan. Lalu selanjutnya, doa juga melahirkan jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kita bisa melihat dari Kisah Rasul 6 ayat 4 dan 7, ketika para rasul menetapkan prioritas mereka dalam pelayanan misi, dalam doa dan pelayanan firman, hasilnya adalah firman Allah semakin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kita percaya ya Bapak Ibu bahwa doa berkuasa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Seperti yang tadi sudah nyatakan, Allah yang berbelas kasih mampu untuk mengubahkan hati dan melahirbarukan orang melalui doa-doa yang kita pohonkan atau kita persembahkan. Seorang misionaris Cina pada awal abad 20, Jonathan Gofford, pernah juga berkata bahwa kebaktian kebangunan rohani yang dilakukan di daerah Korea dan Cina bukan hanya menyegarkan iman jemaat, tetapi juga membawa jiwa-jiwa baru, ribuan jiwa-jiwa baru dari berbagai suku dan daerah di Cina dan Korea. Dan ini disebabkan karena sejumlah orang yang terus-menerus bertekun dalam doa agar kuasa Roh Kudus dicurahkan dan mereka menyentuh orang-orang yang belum percaya. Lalu yang ketiga, pintu-pintu yang tertutup bagi pelayanan misi dan penjangkauan akan terbuka melalui doa. Dalam Kolose, Paulus mendesak gitu ya Bapak Ibu, Kolose 4 ayat 2 sampai 3, Rasul Paulus mendesak pada orang-orang dari Kristen dari generasinya untuk bertekun dalam doa dengan berjaga-jaga dan mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membukakan pintu bagi firman sehingga kamu boleh memproklamasikan rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Doa adalah bentuk peperangan rohani yang akan menghancurkan kendali dari kuasa kegelapan yang bermanifestasi dalam berbagai bentuk untuk menghalangi kuasa Injil. Dengan berdoa kita memohon agar kuasa Allah dinyatakan dan mematahkan kuasa kegelapan sehingga pintu-pintu terbuka dan terobosan akan dibuat untuk pelayanan Injil dan untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya yang tadinya tertutup karena kuasa-kuasa kegelapan ini. Nah, kita tadi sudah melihat ya Bapak Ibu, apa itu doa sedunia, bagaimana peranan doa bagi kegerakan misi dan pelayanan misi atau penjangkauan.
Lalu kapan gitu kita bisa melakukan kegiatan ini? Ini bisa dilakukan ya Bapak Ibu kapan saja, tetapi sekarang adalah momen yang tepat atau waktu yang tepat untuk kita bisa mulai melakukannya bersama-sama. Ya, kita tahu ya Bapak Ibu, bulan April ini saudara-saudara kita akan beribadah atau mengadakan doa dan puasa di bulan puasa. Karena itu bulan ini menjadi satu kesempatan yang besar karena saudara-saudara kita 90% mayoritas saudara-saudara kita di luar sana mereka sedang berdoa dan berpuasa. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan diam saja? Mari kita berdoa bersama-sama dengan mereka. Jika mereka melakukan ibadah doa dan puasanya karena kewajiban, maka kita melakukannya karena kasih kepada Allah dan sesama. Lalu saudara-saudara kita juga percaya bahwa bulan puasa adalah bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan doa yang penuh dengan ampunan dari Tuhan. Karena itu mereka dalam bulan-bulan puasa ini sangat menggiatkan ibadahnya, menggiatkan amalnya, agar Tuhan memberikan rahmat dan anugerah kepada mereka. Mari kita berdoa bersama-sama mereka, Bapak, Ibu, dan Saudara, agar mereka juga mendapat jawaban akan kebenaran yang sejati dari Tuhan melalui doa-doa yang kita sampaikan. Kemudian terkait dengan artikel 30 Days of Prayer, 30 hari doa yang juga diterbitkan pada bulan puasa ini, akan ada ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan orang percaya di seluruh dunia yang akan berdoa bersama-sama agar pekerjaan Tuhan dinyatakan di tengah bangsa-bangsa. Karena itu, ini adalah momen yang tepat untuk kita bisa bersatu hati dan berdoa bersama-sama dalam kegiatan doa sedunia agar pekerjaan Tuhan dinyatakan dan kita bisa melihatnya tuh di antara bangsa-bangsa. Untuk selanjutnya, Roma akan menerangkan tentang bagaimana Bapak Ibu dapat mendapatkan alat-alat doa untuk kegiatan doa sedunia ini dan bagaimana cara untuk terlibat. Karena itu saya persilahkan Roma untuk melakukan presentasi yang selanjutnya. Silakan Roma. Ya, thank you Kak Okti yang sudah membagikan kepada kita semua terkait kepentingan doa, tentang doa sedunia dan juga gerakan doa sedunia. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melihat tentang kepentingan sebuah doa dalam kegerakan misi dan juga dalam penjangkauan, kita akan melihat bersama-sama bagaimana caranya kita berdoa dan apa saja alat yang bisa kita gunakan untuk kita bisa bergerak bersama di dalam doa. Nah, kali ini saya akan bagikan beberapa tools yang bisa Bapak Ibu pakai, kita pakai bersama untuk bisa menggerakkan rekan-rekan kita yang lain juga untuk bisa berdoa melalui tools-tools yang sederhana ini yang sudah tersedia sebenarnya. Nah, ada 5 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah 40 hari doa. Yang kedua adalah Operation Word yang tadi juga di awal sudah dijelaskan sedikit seperti itu. Yang ketiga adalah Open Doors. Dan yang keempat adalah Joshua Project yang memobilisasi lebih dari 700 suku-suku yang terabaikan yang berada di Indonesia dan 6.900 suku yang ada di dunia. Dan yang terakhir kita akan melihat bagian lain seperti jaringan doa nasional, suku terabaikan, misi, dan juga yang lain-lain. Nah, mungkin dari alat-alat yang sudah tersedia ini ada beberapa yang sudah familiar bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah kami sebutkan. Atau mungkin ada yang baru pertama kali mendengar mengenai alat ini. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi mengenai tools tersebut. Namun sebelumnya kita akan melihat sebuah cuplikan video singkat dari doa semenit mengenai tools doa sedunia. Nanti saya mohon rekan saya Tian bisa menampilkan. Shalom sahabat Sabda, saya akan memperkenalkan secara singkat tentang aplikasi Doa Sedunia Operation Word. Doa Sedunia merupakan aplikasi yang lahir dari buku misi untuk berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia. Buku ini ditulis oleh Patrick Johnstone. Nah, aplikasi Doa Sedunia sangat tepat untuk menjadi panduan doa bagi Anda yang rindu untuk mempengaruhi bangsa-bangsa bagi Kristus melalui doa. Di dalam aplikasi ini terdapat informasi dan pokok doa dari 215 negara-negara, bangsa-bangsa, kota-kota yang tersedia dalam 328 bagian.
dan di dalamnya setiap negara memiliki halaman bendera, peta, tantangan, jawaban doa, dan lain sebagainya tentang bahan-bahan terkait doa. Bagi Anda-Anda yang ingin mendapatkan informasi ini, dapat berdoa bersama-sama dan dapat diterima secara offline dan gratis. Temukan dalam situs android.sabda.org atau dalam Play Store Operation World. Saya juga akan memperkenalkan secara singkat tentang publikasi 40 hari doa mengasihi bangsa dalam doa. Publikasi ini diterbitkan dalam bulan Ramadan, 10 hari sebelum Ramadan dan selama Ramadan, untuk berdoa bagi bangsa-bangsa yang berpuasa agar mereka mendapatkan kebenaran yang sejati dalam Kristus Yesus. Adapun pokok doanya adalah 10 hari doa untuk Indonesia dan 30 hari berdoa untuk dunia secara internasional, yang referensinya dari 30 hari doa 30 Days of Prayer. Bagi Bapak Ibu yang ingin berlangganan, silahkan email kami di doa.sabda.org atau mendapatkan arsipnya di sabda.org/publikasi/40 hari. Dan kunjungi juga situsnya di doa.sabda.org. Untuk itu kami mengajak mari berdoa bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh penjuru Indonesia agar semakin banyak orang beroleh jalan kepada kebenaran yang sejati dan semakin banyak bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kita akan melihat yang pertama Bapak Ibu, yaitu publikasi 40 hari doa bagi bangsa-bangsa. Nah, publikasi ini diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Sabda setiap tahun selama bulan doa dan puasa, 10 hari sebelum puasa dan 30 hari selama berpuasa. Jadi ada 40 hari doa. Nah, publikasi ini sudah ada sejak tahun 2002. Jadi mengapa harus 40 hari doa? Nah, karena Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini adalah bulan doa dan puasa bagi saudara sepupu kita, dan banyak orang-orang yang saat ini mencari kebenaran yang sejati. Kita juga harus bergerak bersama-sama di dalam semangat berdoa bagi bangsa-bangsa kita, khususnya di Indonesia ini, agar kita bisa menjangkau mereka yang masih mencari kebenaran yang sejati itu. Jadi dengan bahan ini kita bisa mengambil waktu berdoa dan memohon belas kasih Tuhan secara bersama-sama agar mereka mendapatkan kebenaran yang benar di dalam Yesus. Nah, ini adalah isinya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah 10 hari doa untuk Indonesia. Jadi 10 hari doa ini biasanya disebarkan 10 hari sebelum bulan doa dan puasa seperti itu. Biasanya yang didoakan adalah seputar bahan-bahan hijau, organisasi-organisasi misi hijau, sumber-sumber bahan hijau, ataupun organisasi untuk suku-suku terabaikan, penjangkauan bagi mereka, dan juga yang lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada tahun ini isi dari 10 hari doa pertama yaitu kami menjanjikan topik tentang pemanfaatan media dalam pemberitaan kabar baik dalam misi seperti itu bagi setiap suku yang ada di tanah air kita. Nah, media yang di sini dimaksudkan adalah sarana atau era atau format secara multimedia yang akan mendukung pemberitaan Injil di Indonesia, baik itu situs bahan, ada film, audio, aplikasi, dan juga komik. Nah, sesuai dengan eranya saat ini, yaitu era multimedia, ini menjadi sebuah sarana penginjilan yang sangat sangat efektif seperti itu, dan juga potensial untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada mereka yang belum mengenal Injil. Jadi melalui pokok-pokok doa ini, yaitu 10 hari, kita akan bersatu hati untuk mendoakan berbagai media penginjilan menjadi sarana yang baik bagi penginjilan. Dan 30 hari yang lain, 30 hari yang lainnya itu 30 hari doa selama bulan doa dan puasa untuk kebaikan secara internasional maupun di dunia. Bahan ini diambil dari referensi 30 Days of Prayer. Nah, selain itu juga akan disajikan artikel-artikel mengenai bahan-bahan tersebut. Nah, dan khususnya Bapak Ibu, pada tahun ini pokok doa 30 hari itu berfokus kepada kota-kota yang ada di seluruh dunia. Ada juga kota Jakarta di situ. Nah, harapannya dari 30 hari doa ini, pokok-pokok doa yang sudah ada ini, kita semakin kenal perspektif yang beragam tentang saudara-saudara kita yang tinggal di berbagai kota di dunia, dengan pergumulan dan juga konteks mereka yang berbeda-beda. Dan ketika kita mendapatkan bahan-bahan doa ini, kita bisa bersatu hati
berdoa bagi orang-orang percaya lainnya di seluruh dunia. Kita berdoa agar nama Tuhan dikenal juga dan pekerjaan Tuhan semakin nyata di dalam kota-kota tersebut. Nah, lanjut. Bapak Ibu bisa berlangganan publikasi 40 hari doa bagi bangsa-bangsa ini. Email kami, silakan email kami di doa@sabda.org, atau Bapak Ibu bisa mendapatkan arsipnya di sabda.org/publikasi/40 hari. Nah, ini bagian pertama tools yang bisa kita pakai bersama-sama untuk bergerak di dalam doa. Kita akan lihat tools yang kedua, yaitu Operation Word. Operation Word ini ditulis oleh seorang tokoh bernama Patrick Johnston. Ini adalah buku misi yang sangat baik, yang sangat berguna sebagai panduan dan pegangan kita dalam mendoakan bangsa-bangsa dunia. Buku ini juga sangat tepat ya, kalau kita mau mempengaruhi bangsa kita, dunia kita bagi Allah. Buku ini menjadi salah satu buku yang sangat tepat untuk bisa kita pakai sebagai referensi dan pegangan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat sebuah presentasi dari Bapak Johan Setiawan mengenai Operation Word. Teman kami bisa memutarkan videonya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya mempresentasikan tentang satu tools yang sangat baik bagi kita untuk berdoa misi, yaitu Operation Word. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu Operation Word. Operation Word adalah panduan untuk mendoakan untuk semua bangsa di dunia. Terdapat edisi cetak maupun edisi elektronik di dalam berbagai macam media. Operation Word ini dikembangkan oleh WEC dan juga diterbitkan oleh IVP, bekerja sama risetnya dengan Global Mapping International. Selain buku Operation Word, panduan doa untuk dewasa, disediakan juga panduan doa untuk anak-anak yang diberi judul Window on the Word. Operation Word telah diakui sebagai sumber informasi doa global dan kegerakan misi dunia yang teruji dan terpercaya. Pertama-tama dirintis oleh Patrick Johnston dari WEC, kemudian diteruskan saat ini oleh tim riset yang dipimpin oleh Jason Mendrick. Dan dari penerbitan pertama tahun 1964, sekarang sudah terus direvisi sampai 7 edisi. Gambar di depan adalah gambar tim riset yang melahirkan Operation Word pada tahun 2010. Tapi Ibu Saudara sekalian, Operation Word ini juga sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dan total dari terjemahan itu sekarang sudah dicetak lebih dari 2 juta buku. Terjemahan bahasa Indonesia dikerjakan oleh Katalis Media. Dari satu buku dibagi menjadi 3 volume, jilid 1, 2, 3. Dan Operation Word ini telah menerima penghargaan ECPA Gold Medallion Award for Excellence in Evangelical Christian Literature. Satu penghargaan yang sangat tinggi di bidang literatur Kristen Injili yang sudah diterimanya. Dan lebih daripada itu, Operation Word juga termasuk dalam daftar Christianity Today's Top 50 Books That Have Shaped Evangelicals. Jadi ini satu buku dari ribuan buku yang diterbitkan dalam kalangan Injili. Ini dianggap salah satu buku yang sangat mempengaruhi bagaimana kita bermisi, bagaimana kita bergereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tahun 2015, Operation Word ini dibuat dalam bentuk edisi yang compact karena Operation Word itu sangat tebal. Kalau bahasa Indonesianya saja, Bapak Ibu lihat ini sebanyak ini. Nah, ada edisi ringkasnya, bukan hanya diringkas, tetapi juga informasi yang diperbarui, diberi judul Pray for the Word. Buku ini juga sudah diterbitkan oleh Katalis dalam bahasa Indonesia dengan judul Berdoa bagi Dunia. Dan untuk menolong gereja-gereja dan kita semua berdoa, Operation Word juga sudah mengembangkan apps yang sudah tersedia dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Korea, dan bahasa Indonesia. Pengerjaan bahasa Indonesia dikerjakan oleh teman-teman dari Sabda, diberi judul Doa Sedunia. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa download apps-nya dan bisa memakai panduan Operation Word yang sangat kaya ini dari handphone saudara masing-masing. Kalau Bapak Ibu mau melihat dari sisi web, ada operationword.org. Kemudian juga bisa bergabung dengan media sosial yang dikembangkan oleh Operation Word. Isi dari buku Operation Word sendiri berkaitan dengan data-data tentang dunia dan wilayah-wilayahnya. Jadi selain dunia secara global dibagi menjadi beberapa wilayah, beberapa kontinen. Di situ ada data dan pokok-pokok doa per wilayah dan juga untuk dunia. Selain itu, bagian yang paling banyak dari Operation Word adalah data dari masing-masing negara. Ada data-datanya
dan juga pokok-pokok doanya. Bapak Ibu bisa melihat di screen ya, data geografi, populasi, kebudayaan, dan macam-macam jawaban-jawaban doa di negara yang bersangkutan, dan juga tantangan-tantangan yang perlu didoakan. Di dalamnya penuh dengan statistik, daftar, peta, grafik, diagram, proyeksi, dan macam-macam. Satu bahan yang sangat kaya dan menolong kita lebih dari berdoa, tetapi juga melakukan riset yang lebih banyak tentang negara-negara tersebut. Ada juga bagian-bagian dalam Operation Word yang menyajikan informasi lebih lanjut kalau kita mau mengejar beberapa informasi tentang doa dan juga tentang misi, jaringan-jaringan misi, lembaga-lembaga misi di dunia, data-data, bahan-bahan misi, dan lain-lain. Dan bagian yang menarik yang lainnya, selain data dunia, data negara, Operation Word juga mencantumkan pelayanan-pelayanan khusus. Jadi ada data-data maupun pokok-pokok doa berkenaan dengan penerjemahan dan pendistribusian Alkitab di dunia. Media literatur, tentang human trafficking, tentang refugee, tentang tent making, sekolah Alkitab, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu selain doa dunia, doa negara-negara, dan juga di sana ada doa untuk pelayanan-pelayanan khusus. Semua yang saya presentasikan ini ada dalam buku Operation Word maupun di dalam apps. Kenapa kita memerlukan bahan-bahan doa semacam Operation Word ini? Izinkan saya untuk mengutip satu bagian firman Tuhan dari Matius 9 ayat 36 sampai 38. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu perhatikan, ketika Tuhan Yesus melihat ada informasi yang dia lihat, kemudian yang dia lihat itu menggerakkan hatinya. Dan sesudah itu apa? Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang akan Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu memakai panduan Operation Word. Bapak Ibu akan melihat kebutuhan dunia ini di dalam berbagai aspek dan berbagai dimensinya, dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi politik, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan rohani di sana. Melihat itu, maka hati saudara akan mulai mengambil belas kasihan Tuhan kepada data-data ini, kepada kenyataan-kenyataan ini. Kemudian sesudah itu, Bapak Ibu akan merasa bahwa betul, tuaian banyak sekali, tetapi di mana pekerjaannya? Dan untuk itu, Bapak Ibu akan berdoa. Itulah yang sudah dikerjakan Operation Word pada diri banyak orang yang menggunakannya. Dan saya sangat mendorong Bapak Ibu untuk melihat kebutuhan dunia ini. Dan setelah dari mata Bapak Ibu melihat dan membaca, turun ke dalam hati. Hati yang penuh belas kasihan dan meminta kepada Tuhan. Dari hati turun ke lutut. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke lutut. Itulah yang hendak dikerjakan melalui Operation Word ini. Operation Word punya satu tagline, to inform prayer. Jadi kita berdoa dengan informasi yang jelas, and to mobilize for ministry. Bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga menggerakkan kita untuk terlibat. Data yang menginspirasikan doa, doa yang menggerakkan daya. Itulah Operation Word. Josh Farrer, pendiri dari Operation Mobilization dan Word Mission Advocate, mengatakan demikian mengenai Operation Word. Buku ini telah menjadi bagian dari DNA rohani saya. Beberapa kata muncul dalam pemikiran. Pertama-tama, informasi. Sangat banyak informasi di dalam Operation Word ini, edisi yang terakhir terutama. Kedua, visi. Buku ini akan membantu kita untuk menangkap visi bagi suku-suku bangsa di dunia dan untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Jika Bapak Ibu sedang mempertimbangkan satu bagian dunia tertentu untuk pelayanan misi, pelayanan doa saudara, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang sangat menolong di dalam bagian-bagian ini. Ketiga adalah tentang doa. Buku ini akan membantu Anda dalam pelayanan doa. Buku ini mungkin merupakan salah satu perlengkapan bermisi terpenting dalam seluruh sejarah misi, kata Josh Farrer. Dan saya berharap itu juga yang akan Bapak Ibu Saudara alami ketika Bapak Ibu membuka halaman demi halaman atau apps Operation Word ini. Bagaimana kita menggunakannya? Kita bisa menggunakan buku Operation Word ini sebagai mission prayer. Pokok-pokok doa yang ada di dalamnya sangat banyak. Jadi Bapak Ibu bisa membaca, kemudian mungkin ada beberapa pokok doa tertentu yang sangat menjadi keterbebanan Bapak Ibu doakan. Bapak Ibu bisa fokus pada beberapa pokok doa yang sangat banyak itu dengan informasi yang sangat baik.
Kemudian juga Operation Word akan sangat memperluas jangkauan doa kita. Bapak Ibu, kalau kita tidak punya data-data ini, maka doa-doa kita sangat terbatas. Doa-doa kita dibatasi oleh apa yang kita tahu dan kita mengerti. Dan kebanyakan adalah tentang dunia di sekitar kita, dalam lingkungan yang lebih kecil. Tetapi bayangkan Bapak Ibu ketika membaca tentang Aljazair, tentang Afghanistan, tentang Chili, tentang Kuba, tentang macam-macam. Bapak Ibu akan mendoakan lebih daripada yang selama ini Bapak Ibu sudah doakan dalam doa sehari-hari kita. Ini akan sangat menolong untuk mission prayer. Yang kedua untuk vision caster. Bapak Ibu ketika membaca, ini bukan hanya sekedar membaca pokok doa, tetapi Bapak Ibu akan melihat kebutuhan-kebutuhan khas di tempat-tempat yang Bapak Ibu doakan dari data-data Operation Word. Dan hal ini akan memelihara visi kita untuk bermisi. Kalau kita tidak terus-menerus mendapat asupan kebutuhan-kebutuhan dunia ini dalam konteks misi Tuhan, maka kemungkinan hati kita tidak terpelihara. Dengan kita membaca pokok-pokok doa ini, apalagi jika kita memasukkannya sebagai bagian dari waktu teduh pribadi kita setiap hari, maka ini akan menjadi satu kebiasaan yang membangun dan memelihara visi kita terhadap misi dunia. John Stott mengatakan tentang double listening. Kita perlu listen to the word, mendengarkan firman Tuhan, dan juga listen to the word, mendengarkan apa yang terjadi di dunia. Jadi inilah yang tadi saya katakan, kalau kita sedang saat teduh, kita listen to the word, kita mendengarkan firman Tuhan, dan sesudah itu kita bisa membuka Operation Word. Di sana ada daftar doa, cukup untuk kita berdoa 1 tahun penuh. Dan ketika setiap hari setelah saat teduh kita membaca Operation Word dan kita mendoakannya, maka kita sedang melakukan double listening. Kita juga bisa menggunakan Operation Word untuk deeper listening. Apa yang saya maksud dengan ini? Yaitu ketika kita mendengar berita-berita di televisi, di internet, membaca koran dan sebagainya, ada negara-negara tertentu yang sedang menjadi pokok berita pada saat itu. Nah, ketika kita melihat berita itu, yang kita dapatkan adalah berita tentang peristiwa saat ini. Tapi mari kita bisa membuka buku Operation Word atau apps Operation Word kita untuk melihat dimensi rohani apa yang terjadi di negara itu. Mendengar berita tentang Sudan misalnya. Mari kita buka Operation Word dan di sana pelajari data-data negara itu dan pokok-pokok doanya, jawaban-jawaban doa yang sudah ada di sana. Kita akan mendapatkan konteks bagi hal-hal yang tertulis di Operation Word tentang kondisi dan kebutuhan dunia. Dan kalau Bapak Ibu mau melakukan riset, penelitian lebih lanjut, Bapak Ibu mungkin sedang mempertimbangkan untuk menjadi orang yang pergi ke ladang misi, maka Operation Word bisa menjadi salah satu data awal untuk kita tahu kondisi negara itu, dan kita bisa mengikuti linknya, melihat data-data lebih lanjut yang bisa kita cari. Jadi ada banyak penggunaan Operation Word ini. Beberapa ini saya ambilkan dari website Operation Word. Di sana ada negara-negara. Tinggal kita klik, maka data negara itu akan muncul. Data-data yang ada di dalam website ini tidak lengkap. Data-data yang lebih lengkap ada di buku Operation Word-nya maupun dalam apps yang Sabda sudah kembangkan, yaitu Doa Sedunia. Di sana data-datanya lebih lengkap daripada yang ada di website ini, tetapi yang di website sudah cukup untuk menolong kita berdoa. Dan menariknya di website Operation Word, di sana ada video-video tentang doa bagi negara itu. Misalnya ada Afghanistan begitu ya. Kemudian nanti ada video tentang Afghanistan, videonya mungkin sekitar 5 menitan begitu ya, tergantung negaranya. Dan ditampilkan di sana kondisi Afghanistan seperti apa, dan ada narator yang sedang mendoakan tentang negara itu. Biasanya yang berdoa adalah orang dari negara yang bersangkutan, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan ini menolong sekali kalau Bapak Ibu kadang-kadang kita tahu begitu banyak data-data dan kita tidak tahu berdoanya bagaimana. Kita bisa nyalakan video ini dan kita mengamini apa yang disampaikan oleh pendoa dalam video ini. Data-data doa yang lebih lengkap ada di dalam prayercast.com. Itu juga linknya bisa saudara dapatkan melalui website ini. Ini adalah prayer calendar. Jadi kalau Bapak Ibu mau menghubungkan doa Operation Word ini dengan saat teduh, maka inilah bahan berdoa untuk 1 tahun, kalendernya tinggal diikuti dari Operation Word ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita, khususnya yang di Indonesia,
kita punya satu perangkat doa yang luar biasa, yang mungkin banyak orang belum tahu, dan inilah saatnya kita tahu, dan setelah tahu kita mengaksesnya dan menggunakannya. Saya ingin menutup dengan perkataan Patrick Johnston yang memulai Operation Word ini. Patrick mengatakan demikian, kita tidak melakukan pelayanan dan berdoa minta berkat Tuhan bagi pelayanan tersebut. Berdoa sendiri adalah pelayanan yang daripadanya semua pelayanan lain mengikutinya. Dan kalau kita sungguh-sungguh mendoakan masing-masing kebutuhan dan kondisi, kita minta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan itu untuk mengirimkan pekerja-pekerja bagi tuayan itu. Maka inilah bagian di mana kita terlibat di dalam misi dunia, di dalam doa sehari-hari kita. Tuhan memberkati. Jadi kita mau mempengaruhi dunia ini, bangsa ini, suku-suku yang ada di Indonesia yang masih belum terjangkau melalui doa-doa kita, dan referensi ini sangat tepat bagi kita semua. Ya, kita akan lanjutkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sangat jelas sebenarnya dijelaskan oleh Pak Johan. Saya mungkin menyimpulkan saja bahwa mari Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan bahan-bahan tersebut kayak gitu. Kalau dalam bentuk buku sebenarnya ada 3 jilid kayak gitu, jilid pertama, kedua, ketiga. Tetapi ada gadget kita yang sangat mudah, yang dimana kita bisa mendapatkannya secara cepat kayak gitu. Bapak Ibu bisa download semua aplikasi ini melalui Google Play Store Bapak Ibu sekalian atau App Store Bapak Ibu sekalian. Dan nanti di situ ada pokok-pokok doa dari 215 negara tersebut yang bisa didoakan selama 1 tahun, seperti itu. Nah, kita akan lihat yang berikutnya adalah, tools yang berikutnya adalah Open Doors. Mungkin ada beberapa yang sudah tidak asing dengan tools ini ya. Jadi publikasi ini adalah hadir berdasarkan kerjasama dengan Yayasan Lentera Indonesia yang sudah bergerak lebih dari 50 tahun kayak gitu. Didirikan sejak 1955. Dan ini adalah sebuah pendorong gitu untuk orang percaya agar bisa terlibat dalam pelayanan misi melalui doa yang dinaikkan setiap hari. Nah, pelayanan Open Doors ini hadir dengan sebuah moto. Hadir dengan motonya yaitu jika satu orang menderita bagi Kristus, maka semuanya turut menderita, yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 26. Adapun visi dari pelayanan Open Doors ini adalah menguatkan dan memperlengkapi tubuh Kristus di bawah atau saat menghadapi tekanan dan penganiayaan. Jadi poinnya di sini orang-orang percaya yang menghadapi tekanan dan penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus dalam kehidupan mereka serta mendukung mereka untuk melakukan penginjilan. Nah, kami sendiri menerbitkan publikasi ini setiap bulan, di awal bulan. Jadi Bapak Ibu bisa berlangganan dan mendapatkan semua arsipnya di publikasi kami, yaitu di sabda.org/publikasi/opendoors, atau Bapak Ibu juga bisa berlangganan ke doa@sabda.org. Nanti setiap bulannya akan dapat email seperti ini kayak gitu. Untuk 1 bulan penuh kita berdoa bersama-sama semua negara-negara yang saat ini mungkin dalam kehidupannya mengalami tekanan dan penganiayaan. Nah, lanjut. Yang keempat adalah Joshua Project. Ya, ini udah sangat familiar mungkin di Indonesia ya. Nah, Joshua Project ini sebenarnya ada berdasarkan inisiatif orang-orang percaya yang menjawab pertanyaan dan tantangan mengenai amanat agung Tuhan Yesus, yaitu bagaimana semua bangsa dan semua kelompok, semua suku dimuridkan untuk bisa menerima Kristus. Di samping itu juga sebenarnya Joshua Project sudah memobilisasi doa untuk 6.900 suku-suku yang terabaikan di seluruh dunia, dan untuk Indonesia sendiri lebih dari 700 suku yang terabaikan. Nah, jadi melalui tools ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengambil waktu dan jam-jam doa kita untuk melakukan doa secara tersambung dengan orang percaya lainnya untuk mendoakan kelompok suku-suku terabaikan. Panduan ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menjamah bangsa-bangsa melalui doa, dan ini sangat spesifik karena langsung berdoa untuk sukunya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan linknya, sudah saya taruh di situ, linknya di joshuaproject.net/country/id. Nah, ada sumber lain sebenarnya yang Bapak Ibu bisa pakai juga untuk menjangkau dunia bagi Kristus melalui doa, yaitu Prayer for Other People. Nah, ini sebenarnya situs
yang sangat baik juga, dan ketika kita masuk ke dalam situs tersebut akan ada link-link yang akan mengaitkan kita dengan doa-doa bagi misi di dunia seperti itu. Dan yang kedua adalah jaringan doa nasional. Tadi Pak Christian Ngantung sempat menjelaskan bahwa dia bergabung di JDN Indonesia dan juga JDN lokal gitu di wilayah Banten. Nah, jaringan doa nasional ini sebenarnya sudah lama kayak gitu. Ini sebuah jejaring doa yang berdasarkan lahirnya dari persekutuan dari berbagai denominasi gereja yang ada untuk menggerakkan umat Tuhan dan gereja doa dan menjadi saksi Kristus di tengah umat. Nah, ada juga sumber lainnya yaitu di International Day of Prayer for the Persecuted Church atau disingkat dengan IDOP. Nah, ini juga sudah ada sejak 1966. Ini sebuah agenda atau doa besar di seluruh dunia kayak gitu, yang tujuannya adalah fokusnya adalah membangkitkan doa dan tindakan dari semua orang percaya demi kepentingan komunitas dan orang-orang yang teraniaya. Dan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan bahan-bahan lainnya dalam situs misi. Ketika Bapak Ibu masuk ke situs misi.sabda.org, Bapak Ibu akan mendapatkan banyak artikel, blog, situs-situs yang terkait dengan doa dan juga bahan-bahan doa yang mendorong kita untuk berdoa bagi negara, bagi kota kita, bagi suku-suku kita di Indonesia. Semuanya Bapak Ibu bisa dapatkan di situsnya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ya, bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkannya dari tools 1 sampai tools yang itu dari 40 hari doa, Operation Word, OD, dan juga Joshua Project dan lain-lain. Tetapi kami ingatkan kembali, jika Bapak Ibu ingin kembali berlangganan seperti itu, silakan email kami di doa@sabda.org atau bisa lihat arsipnya di sabda.org. Dan Bapak Ibu bisa juga kontak kami jika ingin menanyakan terkait ingin hal-hal yang ditanyakan terkait tools tersebut kayak gitu. Kontak kami di 0821 3313 3315. Nah, perlu kami ingatkan bersama Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu bisa memakai seluruh tools ini dengan sebaik-baiknya dan sebarkan ini ke orang atau rekan seiman kita lainnya yang rindu berdoa bagi pelayanan misi dan penjangkauan, khususnya di bulan doa dan puasa bulan ini, sekarang seperti itu. Namun karena bahan ini memang diperuntukkan untuk kalangan sendiri, maka kami rindu Bapak Ibu bisa dengan selektif dan juga dengan penuh hikmat di dalam membagikan info ini kepada orang percaya lainnya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melihat toolsnya, setelah kita mengetahui apa saja bahan-bahan yang bisa kita pakai sebagai panduan, sebagai referensi kita di dalam doa, kita akan melihat bagaimana kita bisa terlibat dalam kegerakan doa sedunia ini. Kita harusnya sudah bisa terlibat seperti itu. Dasarnya adalah dengan pertama kita harus mengajak rekan-rekan kita, keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang percaya sebanyak mungkin untuk mau bergerak bersama-sama di dalam pelayanan doa sedunia ini. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk berdoa bagi bangsa kita pada bulan ini. Mari kita gerakkan semangat doa bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk menjangkau jiwa-jiwa yang saat ini masih terabaikan, yang belum mendengar Injil. Tugas kita jauh dari kata selesai, belum selesai. Masih jauh dari kata selesai, karena masih banyak saudara kita di tanah air ini yang belum mendengar Injil. Jadi mari kita bersatu hati berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, khususnya untuk bangsa kita, agar kita bisa berdoa bersama-sama bagi bangsa kita dan juga bagi bangsa lain di seluruh dunia. Nah, ketika kita mau bergerak bersama, maka akan ada dampak yang kita dapatkan, akan ada dampak yang kita lihat kayak gitu ketika kita bergerak bersama-sama dalam pelayanan ini. Yang pertama, Allah akan bekerja secara luar biasa di seluruh dunia dalam kegerakan doa. Ketika kita mau bergerak bersama-sama, Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Tuhan memakai kita sebagai tiang-tiang doa yang efektif saat ini. Dimulai dari siapa? Tidak jauh-jauh, dimulai dari kita sendiri yang hadir pada hari ini. Dan yang kedua adalah kita bisa melihat buah-buah yang dihasilkan ketika kita bergerak bersama-sama. Adapun buahnya tersebut adalah yang pertama adanya kesadaran yang besar di kalangan umat Kristen kayak gitu. Dan yang kedua, banyak orang yang belum mendengar Injil percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah akan banyak utusan Injil, misionaris, para pekerja Kristen yang semakin tergerak untuk menginjili suku-suku yang masih terabaikan di seluruh pelosok bangsa kita ini. Nah, ini adalah buah-buah yang bisa kita hasilkan bersama kita ketika kita mau bergerak di dalam
doa sedunia ini. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melihat dampaknya, saya atau kami semua di sini mengajak untuk kita mengambil satu langkah praktis setelah kita mengikuti acara hari ini. Setelah kita melihat kesempatan ini sangat baik bagi kita semua untuk berdoa. Setelah presentasi ini berlangsung, apakah yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita diam saja, kita tidak melakukan apa-apa seperti itu? Mungkin kita berdoa tapi doanya secara random atau mungkin tidak memiliki panduan yang jelas. Nah, Bapak Ibu, ada 6 langkah praktis yang bisa kita gunakan setelah ini. Yang pertama adalah, mari kita tanamkan di hati untuk mau komitmen dalam berdoa. Paling tidak selama 40 hari doa ini. Bagi bangsa-bangsa kita. Caranya tadi sudah saya bagikan, alatnya sudah ada. Silakan gunakan jam-jam doa Anda, kalender doa Anda setiap hari untuk berdoa bagi bangsa kita. Ketika mereka berdoa, kita juga berdoa bersama-sama. Dan yang kedua adalah silakan berlangganan publikasi 40 hari doa atau open doors dengan email kami di alamat yang sudah kami bagikan tadi, atau tanya kami, kontak kami. Kami siap menolong Bapak Ibu semua untuk mendapatkan bahannya. Yang ketiga adalah Bapak Ibu silakan install apps-nya atau di App Store Bapak Ibu sekalian untuk Operation Word ini. Dan silakan pakai sebagai panduan doa yang lengkap sepanjang tahun ini. Kalau kita bisa memakai 40 hari doa ini berdoa bagi saudara sepupu kita yang berdoa puasa pada bulan ini. Untuk setahun ke depan kita pakai bisa untuk Operation Word ini sebagai panduan kita di dalam berdoa pada tahun ini. Yang keempat adalah ajak orang percaya lainnya untuk menjadi rekan doa atau prayer partner. Kita tidak sendiri Bapak Ibu sekalian, kita adalah tubuh Kristus yang hidup di dalam sebuah persekutuan. Nah, makanya dari itu, ajak rekan-rekan seiman kita juga untuk ambil bagian doa dalam doa sedunia ini. Dan selain mengajak orang-orang atau rekan kita yang paling dekat dalam lingkup kita yang paling kecil, silakan ceritakan atau libatkan komunitas pelayanan atau gereja Anda. Libatkan mereka untuk gerak sama-sama. Kita mempunyai komunitas gereja kayak gitu. Kita bisa memberitahukan hal ini kepada gereja atau komunitas pelayanan kita. Dan yang terakhir adalah mari terus untuk belajar mengenai doa, kepentingan doa, misi Allah yang hadir bagi bangsa-bangsa. Sehingga kita tidak hanya fokus pada bagian kecil saja seperti itu, namun kita punya referensi yang lebih luas mengenai misi, mengenai doa misi bagi dunia, agar dunia ini bisa diselamatkan bagi Kristus. Itulah kebenaran yang diperlukan semua bangsa di dalam dunia ini. Nah, untuk itu, sebagai penutup saya akan kembalikan kepada Kak Okti. Oke, baik. Terima kasih Roma. Ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama ya membaca dari Kisah Rasul 13 ayat 47. Saya izin untuk membacakan. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itu adalah panggilan kita. Itu bukan sebuah pilihan, tapi kita dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan doa bisa menjadi salah satu cara yang sangat-sangat efektif. Karena tadi sudah kami jelaskan bahwa begitu besar peran doa dalam kegerakan misi dan penjangkauan. Doa akan membuka pintu pelayanan. Doa akan membawa jiwa-jiwa baru, dan doa akan membukakan pintu-pintu yang tertutup tadinya bagi pelayanan Injil. Apakah setelah mendengar itu semua, kita akan diam saja? Kita akan tidak peduli, kita tidak akan berbuat sesuatu untuk hati Allah bagi bangsa-bangsa. Kristus yang kematian dan kebangkitannya baru saja kita rayakan minggu lalu, sudah bersedia mati bagi orang banyak, bagi dunia ini agar mereka dapat diselamatkan. Dan kita yang sudah memperoleh anugerah keselamatan itu, mari kita bersatu hati, berdoa agar banyak orang yang belum mengenalnya juga bisa beroleh anugerah keselamatan itu. Tadi Roma sudah sebutkan bahan-bahan yang bisa dipergunakan, langkah praktis juga cara-cara agar kita semua untuk terlibat. Karena itu mari kita peduli, mari kita mewujudkan kasih dan panggilan kita, serta bersama-sama terlibat dalam pelayanan misi dan penjangkauan melalui gerakan doa sedunia. Mari kita berdoa dan memulai dari yang terdekat lebih dahulu, mulai dari keluarga kita sendiri, mulai dari teman-teman, mulai dari tetangga,
mulai dari kampung atau komunitas kita berada, sampai kepada kota dan negara, dan akhirnya kita dapat berdoa untuk dunia. Bapak Ibu, sekian presentasi dari kami. Mari kita bersama-sama menutup sesi pada hari ini dengan doa, dan saya meminta dengan kasih Roma untuk memimpin kita bersama dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini adalah doa sedunia, kita akan menutupnya di dalam doa juga. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran yang boleh kami terima pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pada sore hari ini. Tuhan Yesus, setiap kami yang sudah mendengar, kami yang sudah percaya kepadamu Tuhan, kami yang sudah menerima keselamatan yang ada daripada Engkau Tuhan, kami yang sudah dan mau akan terlibat dalam gerakan doa sedunia ini, pakai kami dengan mulut kami, pakai kami dengan doa-doa kami yang akan kami sampaikan untuk seluruh orang-orang yang saat ini sedang mencari kebenaran yang sejati. Biarlah melalui doa yang kami naikkan setiap harinya, dalam kegerakan doa ini kami bersatu hati berdoa bagi mereka. Kami berdoa bersama-sama dengan saudara seiman kami di seluruh penjuru bangsa ini Tuhan, agar kegerakan misi, agar hati Allah boleh tertanam di dalam hati mereka, dan mereka boleh menemukan Allah yang sejati di dalam pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, libatkan kami, dan kami mau untuk terlibat di dalam bagian kecil ini, dimulai dari keluarga kami, dari kami sendiri, bahkan kepada bangsa kami dan juga kepada Indonesia dan juga dunia. Terima kasih Tuhan, pakai kami dengan luar biasa. Inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang hidup dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.